Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan Muda Praja Jimmy Timbul Theophilus NPP 310069, izin memaparkan hasil ujian tengah semester yang terdiri dari soal yang pertama, jelaskan pengertian ruang lingkup dan fokus of interest serta perbedaan dan persamaan antara kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Yang kedua, jelaskan maksud hubungan antara kepamongprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan ideologi politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Langsung saja ke pengertian kepamongprajaan. Yang pertama, secara etimologis, pamongpraja terdiri dari dua kata, yaitu kata pamong yang berasal dari kata mong yang berarti pengasuh, penyelenggara, dan praja berarti kerajaan, kota atau negara. Pamongpraja berarti penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pamongpraja identik dengan pemerintah dan pemerintahan. Sementara kibernologi yang dimana memiliki arti merupakan ilmu baru sebagai padanan dari ilmu pemerintahan, namun ada penekanan orientasi dan pendekatan yang semula ilmu pemerintahan berorientasi kekuasaan, sedangkan kibernologi lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dan ilmu pemerintahan yang dimana ilmu pemerintahan mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara, yaitu masyarakat. Dan oleh sebab itu ilmu pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Yang pertama, di bidang peraturan undang-undang ada pembahasan konstitusi, hukum kewarganegaraan dan atas pemakaiannya, hukum pemerintahan daerah dan pusat. Yang kedua ada di bidang ketata laksanaan, yang dimana terdiri dari administrasi pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, desa, tingkat departemen, dan administrasi lembaga non-departemen. Yang ketiga di bidang kekuasaan, yang terdiri dari kebijakan internasional dan politik luar negeri, organisasi politik, kebijakan pemerintahan, pendapat umum dalam pembuatan peraturan dan lain-lain. Yang keempat di bidang kenegaraan, tugas, hak dan kewenangan pemerintah, tipe, bentuk, dan sistem pemerintahan, fungsi, unsur, dan prinsip pemerintahan. Yang kelima di bidang hakiki, etika pemerintahan, seni pemerintahan, sekularisme, dan pemerintahan agama. Yang keempat ada hakikat pemerintahan. Dan yang keenam yaitu yang terakhir di bidang hubungan pemerintahan, hubungan antar kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar departemen, antar non-departemen, antar pemerintahan dengan masyarakat, gejala dan peristiwa pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Di sini ada yang dimaksud dengan persamaannya, yang mana kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan memiliki persamaan dalam ruang lingkup dan tujuan mereka. Ketiganya berfokus pada pemerintahan dan bagaimana cara menjalankan pemerintahan tersebut menurut cara pandang dan pengertian mereka masing-masing, yang memiliki titik fokus yang sama, yaitu menjalankan pemerintahan. Sementara perbedaannya, ilmu pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, sedangkan kibernologi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan kepamongprajaan mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik berdasarkan ilmu pemerintahan dan kibernologi. Dan yang terakhir, hubungan antara kepamongprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan ilmu politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Menurut pendekatan kibernologi, setiap masyarakat adalah sebuah satuan kultur. Ia digerakkan oleh 3 subkultur, yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan, dan subkultur sosial. Di sini juga dimulai dari pembentukan SKK oleh SKS, maka diurutkan dimensi-dimensi kualitas pemerintahan yang terdiri dari yang pertama pembentukan SKK oleh SKS dengan cara tertentu, misalnya pemilu. Yang kedua, perjanjian oleh SKK dalam bentuk kebijakan
untuk mengendalikan sumber-sumber. Yang ketiga, pembentukan nilai oleh SKE termasuk pembangunan. Yang keempat, redistribusi nilai kepada SKS oleh SKK atau pendapatan janji. Yang kelima, money kinerja SKK oleh SKS. Yang keenam, pertanggungjawaban SKK kepada SKS atau dari sini kembali ke rute 1. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi UTS kali ini, dan dapat disimpulkan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dibutuhkan 3 komponen yang berupa kepemimpinan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Kepemimpinan hadir untuk membentuk kader-kader pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik. Kibernologi muncul untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah tentang konsep pemerintah yang lebih mengacu pada pendekatan kepada masyarakat, yang disusul oleh ilmu pemerintahan untuk melengkapi kepemimpinan dan kibernologi. Ketiga komponen ini merupakan kunci penting dalam menjalankan pemerintahan yang ada, karena jika salah satu tidak ada akan membuat yang lain kosong bahkan roboh. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian saya.